masih setia dengan si Box TV. Tanpa berlama-lama ya guys, setahun yang lalu Thomas membuka restoran di San Francisco bersama adiknya Jenny. Tanpa diduga sama sekali Thomas menemukan Jin telah dibunuh seseorang. Saat ini Thomas ditemani Luxin dan Kai mencari pembunuh itu sampai ke Bangkok, Thailand. Malam itu Thomas sedang berada di klub ditemani oleh seorang wanita. Yang istimewa adalah Thomas ditemani oleh seorang Wu Assassin. Kau merupakan Wu Assassin terakhir setelah 10.000 tahun. Kau menerima kekuatan seorang prajurit langit yang telah diturunkan kembali ke bumi. Mereka berangkat ke Bangkok karena saat Jenny terbunuh, ia memegang sebuah pecahan batu. Material dari pecahan batu itu hanya berasal dari sebuah kuil kuno yang ada di Bangkok. Luxin dan Kai memasuki klub dan terus menyusuri ramainya pengunjung malam itu. Ternyata kedatangan mereka berdua telah diketahui oleh Jiangxi, yaitu orang yang mampu menyerap chi orang lain. Di klub itu seorang Jiangxi menyerap chi para pengunjung dan mengendalikan tubuh mereka. Luxin dan Kai terlibat pertarungan dengan mereka yang telah dikendalikan oleh Jiangxi. Sampai akhirnya Luxin melihat keberadaan Jiangxi itu. Di dalam mobil, Thomas melanjutkan kebersamaan dengan wanita itu dan mengajaknya keluar klub. Thomas mengatakan tujuannya datang ke Thailand. Thomas merasa sedikit curiga dengan wanita yang bersamanya. Ia sepertinya terlalu banyak bertanya mengenai masalahnya. Kemudian wanita itu menyodorkan sebuah minuman kepada Thomas. Thomas tak jadi minum, justru mencipratkan minuman itu ke wajah si wanita. Kembali ke klub, kau segera mendatangi Jiangxi lalu melancarkan serangan kepadanya. Dengan dibantu Luxin, akhirnya kami mampu melumpuhkan Jiangxi itu. Tak kalah seru di dalam mobil, wanita itu melakukan perlawanan terhadap Thomas. Pada saat yang tepat Thomas mampu menusukkan pisau ke dahi si wanita. Ternyata wanita itu juga seorang Jiangxi. Ketika mendapatkan tusukan itu, tubuhnya hancur dan langsung menghilang. Begitu juga dengan tubuhnya yang menjadi lawan Kai. Sebuah pukulan terbaik Kai membuat tubuh Jiangxi hancur dan menghilang. Tiba-tiba sisi pengunjung klub tubuhnya tak bergerak. Mereka bergerak satu persatu saat seseorang yang menggerakkannya memilih salah seorang di antaranya. Hingga salah seorang pengunjung mengundang Kai untuk datang besok jam 8 ke situs penggalian arkeologi di Kuil Silom. Situs arkeologi itu dimiliki oleh seorang miliarder biotek. Pagi itu mereka mencoba menemui sang miliarder di tempat itu. Luxin merasa ada sesuatu yang tak baik di balik undangan itu. Hingga akhirnya mereka sampai ke tempat yang mereka tuju. Miliarder itu bernama William Penn. Ia mengerjakan proyek besar ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dunia lainnya. Ia yang mendanai para ilmuwan dan menyediakan sumber daya untuk mewujudkan sebuah misi. Penn pun muncul di hadapan mereka. Ia lalu menyalami Kai dan menceritakan tentang Pengu. Penn mengatakan bahwa Pengu setelah menjadi dewa berniat untuk menata ulang dunia. Tindakan itu ternyata dihalangi oleh Dao yang mempunyai kebijaksanaan surgawi. Kemudian Dao mengutus Wu Assassin untuk melenyapkan Pengu. Penn merasa bahwa ia mewakili kebaikan dan sebaliknya kembarannya yang bernama Kun dan Ki mewakili keburukan. Kun sangat terkenal di dunia kejahatan hingga dijuluki Ratu Kriminal di Bangkok. Kun saat itu mencoba mendatangi Thomas, namun mereka sempat dihalangi teman-temannya. Penn bisa tahu semua itu karena ia senantiasa terhubung dengan kembarannya itu. Saat ini ia mencoba menghindari Kun dan bertahan di kuil itu. Penn mengajak mereka bertiga untuk memasuki pelataran kuil. Di sana Penn memperlihatkan batu yang dimilikinya. Batu itu telah terbelah, setengah dimiliki Penn dan setengahnya dipegang oleh Thomas. Penn membutuhkan bantuan Thomas dan Wu Assassin untuk membawa Kun kepadanya. Kun saat ini sedang menggalang kekuatan dengan mengadakan pertemuan bersama 5 gembong terakhir di Hotel V 2 hari lagi. Kun sebentar lagi akan menyerang Penn dan berikutnya Thomas untuk mengambil pecahan batu yang ada pada mereka. Luxin masih berkeyakinan ini adalah jebakan. Sementara Thomas yang tak mempunyai petunjuk merasa semua semakin jelas. Kai nanti ia akan mencari incaran utama juga karena kekuatannya akan digunakan untuk menyatukan pecahan batu itu. Kai memutuskan untuk menjalankan aksi sendirian menghadapi Kun. Tapi hal itu malah menjadi perselisihan antara mereka. Kai mendekati Thomas yang sedang sendirian mengenang adiknya. Kai masih berusaha membujuk Thomas untuk tak ikut dalam misi ini. Namun Thomas sangat bersikeras harus ikut apapun resikonya. Mendadak Luxin datang dan memberitahukan bahwa relasinya tak bersedia membantu memasok peralatan untuk menghadapi Kun. Relasi Luxin tak mau nantinya terlibat pertikaian dengan Kun. Tiba-tiba Thomas teringat akan seseorang di Bangkok yang mungkin bisa membantunya. Seorang wanita terlihat sedang memotret panorama kota sekitar dari atap gedung. Mendadak ada sambungan yang memintanya untuk datang ke suatu tempat yang dinamakan rumah aman.
Dengan menenteng sebuah tas, wanita itu bergegas menuju ke sana. Beralih ke Thomas dan teman-temannya yang tiba di suatu tempat dan akan bertemu dengan seseorang. Thomas berjanji bertemu dengan seorang yang bernama pria di tempat itu. Pria ternyata adalah seorang wanita yang muncul dari sebuah kendaraan bajai. Ia turun di depan Thomas dan langsung menciumnya. Lalu wanita itu mengajak mereka untuk mengikutinya. Wanita yang menenteng tas tadi adalah seorang anggota dari Interpol. Saat ini ia diminta untuk menginterogasi seorang anggota triad yang tengah tertawan. Setelah sampai di rumah aman, wanita itu mendatangi si tawanan untuk mendapatkan informasi darinya. Tak berselang lama wanita itu mengatakan pertemuan akan diadakan di Hotel V besok. Ia berjalan menjauhi anggota Interpol lainnya sambil membersihkan bercak darah yang ada di tangannya. Pria membawa Thomas dan temannya ke pasar sayuran. Di sini Thomas memberikan catatan kepada pria. Thomas meminta bantuan pria mencarikan persenjataan untuk menghadapi Kun nantinya. Tak lama kemudian pria pergi untuk menyiapkan barang pesanan Thomas. Mereka bertiga sedang menikmati minuman hangat sambil merencanakan cara untuk memasuki hotel. Pertemuan itu dijaga dengan ketat dan diawasi oleh kamera CCTV di mana-mana. Selain itu jalan masuk ke dalam hotel hanya satu, yaitu dari pintu depan. Tiba-tiba pria datang dan memberitahukan bahwa semua perasaannya sudah dipersiapkan. Mendengar Jen sudah tewas, pria memutuskan untuk bergabung dalam aksi besok. Pagi itu terlihat Interpol sedang melakukan pengawasan dari sebuah mobil. Di salah satu sudut gedung, pria menemui Thomas dan membawakan pesanannya kemarin dalam sebuah tas. Pria memperlihatkan sebuah alat canggih yang berbentuk bola kecil. Kini mereka bersiap menjalankan aksinya dan berjalan dari pintu samping untuk memasuki pelataran hotel. Saat itu Kun juga barusan tiba dan langsung memasuki hotel. Interpol terus mengawasi pergerakan di dalam hotel melalui kamera CCTV dan intelijen yang disebar di dalam hotel. Thomas dan pria berjalan lebih dulu menuju pintu masuk. Kemudian kami dan Lumsin menyusul dari belakang. Saat Thomas menyerahkan barang bawaannya pada alat pendeteksi indikatornya berwarna merah. Para penjaga segera meringkus Thomas dan pria dan kemudian membawanya menuju ke sebuah ruangan. Kain dan Lumsin memasuki hotel saat para penjaga sibuk mengurusi Thomas dan pria. Kun memasuki ruangan tempat para bos triad berkumpul. Lalu ia mengeluarkan kekuatannya di hadapan mereka semua. Di ruangan tempat Thomas dan pria dibawa, para penjaga segera membuka isi tas mereka. Ternyata isinya adalah peralatan airsoft gun. Di saat bersamaan, pria menekan tombol pada alat canggihnya. Tiba-tiba semua kamera pengawas di dalam hotel menjadi padam. Namun kamera pengawas Interpol di luar hotel tetap bisa menyala. Hal ini membuat kecurigaan si wanita Interpol itu. Ia pun turun dari mobil dan bergegas pergi menuju ke hotel. Di atap gedung Kun berhasil mempengaruhi bos triad untuk tunduk kepadanya. Thomas melemparkan granat silol ke arah para penjaga. Tak berselang lama para penjaga langsung terkapar semua. Kun sambil keluar dari hotel menyedot semua orang di hotel yang berada di dekatnya. Sementara itu Luxin dan Kai terus bergerak dan menghajar para penjaga satu persatu. Saat Kau dan Lumsin sampai di tempat pertemuan, mereka dikejutkan oleh banyak mayat di sana. Luxin menjadi lebih kaget karena tiba-tiba ia ditodong oleh seorang wanita yang dikenalnya dulu. Wanita Interpol itu ternyata bernama Sama dan dulu pernah menjadi partner bisnis Luxin. Terjadi salah paham saat itu, Sama mengira Kai dan Luxin yang melakukan pembunuhan di ruangan itu. Thomas datang dan langsung membekuk Sama dari belakang. Setelah sejenak dijelaskan, akhirnya salah paham itu mulai mereda. Ketenangan mereka tak berlangsung lama, para pengunjung hotel bersama para penjaga datang menghukum mereka. Terjadilah pertarungan besar-besaran di tempat itu. Thomas dan teman-temannya sangat terlatih, sehingga banyak dari para pengepungnya yang mulai berguguran. Kai tak menyangka akan bertemu San, sosok yang dulu pernah ikut berjuang bersama ayahnya dulu. Namun kali ini San berpihak kepada musuh karena mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Pertarungan Kain dan San terlihat sangat seimbang. Luxin dan pria sampai di perairan mobil. Luxin langsung masuk ke salah satu mobil dan langsung memacunya. Luxin dengan tangkas mengendarai mobil itu sambil menghindari tembakan dari para penjaga. Sampai akhirnya ia melihat Thomas dan Sama terkunci di dalam hotel. Luxin segera mengalihkan arah kemudi untuk menerjang pintu hotel. Pintu hotel yang terbuat dari kaca itu pecah berhamburan ditabrak mobil Luxin. Saat mereka berusaha berlari menjauhi hotel, mereka dikejutkan suara jatuhnya tubuh Kai dari atas. Tubuh Kai terjatuh setelah mendapatkan tendangan dari San dan meluncur bebas jatuh ke kolam. Mereka segera berlari menuju ke mobil Interpol yang diparkir di depan hotel. Penny yang melihat dari CCTV segera memerintahkan pengawalnya untuk memburu mereka.
Dugaan Luxin menjadi kenyataan. Kini Pen dan Kun bekerja sama memerintahkan anak buahnya mengejar mereka. Setelah beberapa saat berlangsung kejar-kejaran, mobil yang dikendarai Luxin terjebak dalam kepungan anak buah Kun. Pria mengusulkan untuk segera keluar dan pergi ke saluran menuju ke sungai. Para pengepung serentak memberondongkan senjatanya ke arah mobil mereka. Tiba-tiba Kun memerintahkan untuk menangkap dan membawa mereka semua ke hadapannya. Beberapa anak buah Kun mengambil tabung gas dan melemparkan ke arah mobil mereka. Setelah itu anak buah Kun menembak tabung gas itu. Terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan mobil mereka menjadi terguling. Sama yang mencoba bangkit melemparkan granat asap ke dalam mobil. Lalu mereka bergegas keluar dari mobil sambil mereka bersembunyi di antara rombong para pedagang di pasar. Namun naas bagi Thomas, dirinya kepergok salah seorang anak buah Kun. Pertarungan pun tak terelakkan kembali. Anak buah Kun seakan tak ada habisnya. Mereka datang silih berganti dan banyak dari mereka yang tewas. Thomas dan teman-temannya adalah lawan yang sangat tangguh buat mereka. Para penyerang itu dijungkir balikan oleh Thomas dan teman-temannya. 1-2 orang anak buah Kun berusaha menghalangi pelarian mereka menuju sungai. Tapi mereka bisa menjatuhkan anak buah Kun sampai akhirnya berhasil mendapatkan sebuah perahu dan cepat menjauh dari tempat itu. Anak buah Kun tak berhenti mengejar, begitu saja mereka juga membawa perahu dan kembali mengejarnya. Sebenarnya perahu anak buah Kun mampu mendekati mereka. Tapi dengan tangkasnya perahu mereka mampu membuat perahu anak buah Kun salah arah dan menabrak perkakas di tepian sungai. Terakhir perahu anak buah Kun mendapatkan perlawanan dari Luxin dan Kai hingga membuat perahunya menabrak perahu penduduk yang sempat melintas di depannya. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran anak buah Kun. Pria membawa teman-temannya ke kampung halamannya. Di dermaga kecil pintu masuk ke kampung terpasang sebuah tulisan sebagai ajimat. Pintu itu tak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang tak diizinkan masuk ke sana selama tulisan itu masih terpasang. Pria kemudian membawa rombongan ia bertemu pamannya yang bernama Cetra. Cetra adalah orang yang mengetahui banyak tentang dunia supranatural. Cetra sangat mengagumi Wu Assassin. Ia mencoba beramah tamah dengan Kai dan memberikan sebuah geleng kepadanya untuk dipakai. Malam itu paman pria menjamu tamu-tamunya dengan makan bersama. Cetra menceritakan mengenai William Pen dan Kun Enki yang berlawanan namun sejatinya mereka adalah satu kesatuan. Mereka saat ini berusaha menjelma menjadi Pengu dan ingin menata ulang kembali dunia saat ini. Pen dan Kun akan berusaha merebut kembali batu yang dipegang oleh Thomas dan akan menyerap kekuatan Chi Wu Assassin untuk merekatkan pecahan batu itu. Mendengar itu, Thomas mencoba menghancurkan batu yang dipegangnya. Bentakan batu itu dengan keras di atas meja. Akibatnya batu itu sempat menimbulkan ledakan dan mengotori semua makanan yang ada di meja. Ternyata batu itu tak dapat dihancurkan. Karena perbuatan Thomas itu makan malam, mereka menjadi berantakan. Sama segera pamit dari tempat itu dan diikuti oleh Luxin. Luxin menghampiri Sama di tempat peristirahatannya. Luxin menawarkan minuman kepada Sama. Setelah dikuasai minuman itu, mereka pun langsung melepaskan nafsu birahinya. Cetra mendatangi Kai yang sedang berlatih bela diri. Dia memberitahu Kai tentang jalan keluar dari desa itu. Cetra telah menyiapkan sebuah jeep dan menjelaskan arah keluar dari kampung itu. Thomas menemui pria yang sedang bersandar di sebuah pohon. Pria lalu menceritakan bagaimana 10 tahun yang lalu ia kehilangan kedua orang tua dan adiknya. Kini ia benar-benar sendiri saat ini. Mendengar cerita itu, Thomas tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba ia mendaratkan ciuman ke wajah pria. Saat pria hendak menyusul Thomas ke dalam kamar, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tak dikenalnya. Pesan itu mengatakan bisa mewujudkan kembali orang tua dan adiknya dan ia menunggu pria menemuinya di luar. Pria ternyata penasaran dan berjalan menuju pintu dermaga. Tiba-tiba ada sebuah cahaya terang dan terlihat Pen dan Kun datang menghampirinya. Pen memperlihatkan kedua orang tua dan adik pria. Kali ini pria merasakan semua itu begitu nyata di hadapannya. Pen dan Kun bisa mengembalikan semua itu karena mereka adalah Pengu. Pria kini telah dipengaruhi oleh Kun dan Pen. Bayangan keluarganya membuatnya tak bisa berpikir jernih. Ia lalu mendatangi tiang pintu masuk dan melepaskan tulisan yang terpasang di sana. Kemudian pria masuk ke kamar Thomas dan berhasil mengambil batu yang dipegang Thomas saat tidur. Kun segera memerintahkan anak buahnya memasuki desa itu. Pria mendekati Kai dan berusaha menyerap Chi saat kau tertidur. Kai yang waspada langsung menangkap tangan pria, namun tak disangka lantai tempat kami bergantung diayunkan roboh. Beruntung Kai masih sempat bergantung di tali ayunan, sehingga ia tak ikut jatuh ke bawah.
Pria segera pergi menjauh dari Kain. Luxin yang menyadari kedatangan anak buah Kun langsung menangkis serangan yang datang tiba-tiba kepadanya. Lalu ia membalas dengan menghajar anak buah Kun hingga terjatuh. Sementara itu Thomas mendengar keributan itu segera terbangun. Sekali lagi terjadi pertempuran sengit di tempat itu. Thomas berusaha menuju ke mobil jeep yang ada di tempat itu. Meminta mereka segera berkumpul dan harus tetap bersama-sama meninggalkan tempat itu. Kai dihadang oleh 2 orang pengawal Pen. Thomas saat ini ternyata tak bisa menyalakan mobil jeep yang dinaikinya. Ia kemudian turun dan berusaha untuk memperbaikinya. Kai terlihat kewalahan mendapatkan perlawanan dari pengawal Pen yang begitu kompak menyerangnya. Salah satu pengawal Pen melihat anak buahnya banyak yang gugur oleh tembakan Zama. Ia berusaha turun dan hendak membantu anak buahnya. Bersamaan itu Luxin datang dan meminta Zama segera ke mobil jeep bergabung dengan Thomas. Kali ini pengawal Pen langsung berhadapan dengan Luxin. Sepeninggal salah seorang pengawal, Kai mulai mengimbangi perlawanan musuhnya. Sampai pada suatu kesempatan Kai mampu menjatuhkan pengawal itu hingga terjerembab ke lantai bawah. Giliran Luxin yang nampak terpojok dengan serangan bertubi-tubi pengawal Pen. Hingga suatu saat pengawal Pen mampu menancapkan sebuah pisau ke tangan Luxin pada sebuah pohon. Beruntung Cetra muncul dan langsung membekuk pegawai itu. Kesempatan itu tak disia-siakan Luxin. Dengan cepat ia menancapkan pisaunya ke dahi si pengawal. Hancurlah tubuh si pengawal kemudian menghilang. Thomas akhirnya berhasil menghidupkan mobil jeep itu. Sepertinya anak buah Kun terus berdatangan. Cetra meminta Thomas membawa teman-temannya segera keluar dan secepatnya menyelamatkan diri. Cetra lalu menghadapi sendirian anak buah Kun yang dipimpin seorang pengawal. Si pengawal mampu menahan serangan dari Cetra dan meminta anak buahnya yang lain untuk menyerang Cetra. Akhirnya Cetra tewas dikeroyok oleh anak buah Kun. Thomas mengendarai jeep itu menuju ke jalan raya. Hingga beberapa waktu kemudian mereka sampai di sebuah pelabuhan. Mereka berhenti di situ hingga waktu menjelang pagi. Saat terbangun mereka justru berselisih satu sama lain. Sama yang melihat kelakuan mereka mencoba untuk menengahinya. Saat emosi mereka sudah reda, mereka mulai menyadari bahwa semua ini mereka lakukan demi menuntut balas atas kematian Jenny. Thomas teringat simbol pemisahan batu di situs penggalian. Akhirnya mereka memutuskan bersama-sama menuju ke sana. Malam harinya mereka baru tiba di lokasi kuil Silom. Thomas segera bertindak dengan melemparkan 2 buah tabung gas ke arah penjaga. Sampai yang membidik tabung itu dan terdengar ledakan keras yang membuat para penjaga berhamburan. Di situs penggalian Kun dan Pen menunggu kedatangan Wu Assassin. San menawarkan diri untuk menghadang kedatangan mereka. Pria yang tak sabar untuk segera bertemu keluarga ia justru mendapat perlakuan yang kasar dari Kun. Lalu Kun pun mengambil pecahan batu yang ada di tangan pria. Saat Thomas dan teman-temannya memasuki sebuah area peleburan, mereka ternyata disambut sebuah tembakan dilepaskan San. Kai keluar dengan tenang dan meminta San datang menemuinya. Luxin pun keluar menampakkan diri untuk menghadapi pengawal Pen. Sementara Thomas dan Zama mencoba mencari keberadaan Pen dan Kun. Kai merasa berada di jarak yang tepat di depan San, dengan cepat melemparkan senjata rahasianya ke arah San. Senjata itu mengenai senapan San dan mampu menjatuhkannya. San segera turun dan langsung berhadapan dengan Kai. Luxin yang memulia pertarungan lebih dulu dengan pengawal mulai terdesak dan terlihat beberapa kali menerima pukulan dari lawannya. Kun yang sejak tadi mengamati kedatangan Thomas dan Zama akhirnya turun menemui mereka. Tak lama kemudian pertarungan pun terjadi, Thomas dan Zama segera mengeroyok Kun. Duet antara Zama dan Thomas ternyata mampu membuat Kun terpojok, hingga akhirnya Zama bisa membelintir kepala Kun dan membuatnya langsung roboh. Zama lalu melihat kedatangan pria di depan mereka. Ia langsung emosi dan berusaha melampiaskan emosinya kepada pria. Untung Kai mampu mencegah Zama melakukan tindakan yang tak diinginkan. Tanpa mereka sadari Kun mulai bangkit dan perlahan fisiknya kembali pulih. Kai mengambil geleng pemberian Cetra dari sakunya. Saat bertempur, ia mampu memasukkan geleng itu ke tangan San. Karena terpasang geleng itu, San tak bisa bergerak dengan leluasa. Saat itulah Kai meminta San untuk menyerah. Sementara Kun yang telah bangkit dan pulih kembali berubah menjadi sangat kuat. Satu persatu lawan-lawannya dilemparkan dengan mudah. Namun begitu keganasan Kun, tak berlangsung lama mereka bertiga sangat kompak. Saat salah seorang dari mereka diserang saat itu pula, yang lain membuka celah menyerang Kun. Hingga akhirnya Thomas mampu menancapkan tombak yang meluncur ke bawah jatuh ke mulut Kun. Seketika tubuh Kun hancur dan menghilang.
Luxin kali ini sepertinya akan menyudahi pertarungan. Ia berhasil menjerat leher pengawal dengan rantai dan sekarang tinggal menariknya dengan kuat. Tubuh pengawal itu tertarik ke atas dan Luxin terus menariknya hingga tubuh itu menghilang. Tapi tiba-tiba si pengawal berdiri di hadapan Luxin dan melancarkan pukulan terbaiknya ke arah wajah Luxin. Karena Zan tak mau menyerah, Kai yang berhasil mengunci kepalanya segera melompat dan membenturkan leher Zan pada sudut kotak besi besar. Saat itulah perlawanan Zan pun berakhir. Kai kemudian mendatangi situs galian. Di sana ia melihat para biksu sedang melakukan sebuah ritual. Pen muncul dan melancarkan serangan kepada Kai. Pen menempelkan pecahan batu ke dahi Kai yang membuatnya menjadi tak berdaya. Batu itu telah menyerap sebagian chi dari tubuh Kai. Pen segera menggabungkan kedua pecahan batu itu. Bersamaan dengan itu dari situs galian keluar cahaya yang sangat terang. Pen merasa saat ini telah menjelma menjadi Pengu. Kai bangkit dan berusaha mengeluarkan kekuatannya kembali. Setelah dirasa cukup pulih, ia kemudian menghampiri Luxin yang sedang ditawan anak buah Pen. Tapi Luxin saat ini telah dikendalikan oleh Pen. Ia bersama anak buah Pen kemudian menyerang Kai. Kai kali ini bertempur melawan sahabatnya sendiri. Perlahan anak buah Pen mampu diatasi Kai hingga sebuah pukulan yang bertenaga dari Kai mengenai Luxin. Kai melihat Luxin terdiam segera membangunkannya. Namun sepertinya Luxin tetap diam dan tak bergerak. Kai menjadi semakin panik dan terus mencoba untuk membangunkan Luxin. Thomas, pria dan sama bangkit lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah sekian lama, akhirnya Luxin terbangun. Kali ini Luxin bertekad untuk segera mengakhiri semua ini. Kai dengan mantap melangkahkan kaki mengejar Pen. Pengawal Pen yang mencoba menghalanginya dengan sekali pukul langsung hancur dan menghilang. Pen berlari ke tengah lingkaran di situs penggalian. Kai tanpa pikir panjang langsung menyusulnya ke sana. Namun tiba-tiba Kai tersedot ke bawah. Lingkaran tempat ia berpijak berubah menjadi lubang cahaya yang menyedotnya ke bawah. Luxin sigap dan langsung melemparkan tali tambang ke arah Kai. Kai langsung menangkap dan mencoba bertahan dengan berpegang pada tali itu. Tubuh Kai tersedot ke bawah lalu berhenti dan bergantung di tengah cahaya itu. Pen datang dan langsung menghajar Kai. Kai berusaha melakukan perlawanan terbaik saat itu meski dalam posisi yang tak leluasa bergerak. Luxin ternyata menyusul ke bawah dengan bergelantung pada tali tambang juga. Ia membantu Kai untuk melawan Pen di sana. Sedang di atas, Thomas dan teman-temannya berusaha membuat simpul yang kuat mengkaitkannya pada sebuah roda katrol. Kai dengan kekuatan terbaik mampu menyerangkan pukulan ke dada Pen. Tubuh Pen langsung meluncur ke bawah tak terkendali. Mereka yang di atas segera menarik Luxin dan Kai. Ketika mereka sudah sampai di atas, lubang cahaya itu menutup kembali. Mereka perlahan berjalan meninggalkan tempat itu. Selang beberapa waktu kemudian mereka terlihat sedang bercengkrama di sebuah pantai. Kini mereka merasakan layaknya sebuah keluarga. Sekian kisah perjuangan mereka. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you.